Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Yuk kita mulai belajar sama-sama teman mengenai materi dan perubahan. Nah, pada materi ini kita belajar membahas sifat benda, perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Pada slide ini teman-teman kita belajar bersama-sama mengenai sifat benda padat. Nah, sifat benda padat ini memiliki yang pertama, bentuknya tetap. Nah, benda padat memiliki bentuk yang tetap dan tidak berubah meskipun dipindahkan ke wadah atau tempat yang berbeda. Nah, kenapa demikian? Nah, teman-teman, halnya ini disebabkan oleh kerapatan atau ikatan kuat antar molekul atau partikel penyusunan, sehingga benda padat mampu mempertahankan bentuknya dalam kondisi tertentu tanpa mudah berubah secara alami. Contoh bentuk tetap atau sifat benda padat pada kehidupan kita sehari-hari yaitu ada kayu, besi, plastik, dan logam. Untuk mengubah bentuk benda padat ini bisa teman-teman, kita memerlukan energi atau perlakuan khusus seperti pemanasan atau dengan pemotongan. Nah, yang kedua, volume tetap. Selain bentuknya, nah teman-teman, benda padat juga memiliki sifat yang tepat nih teman-teman, yang tetap. Nah, volume benda padat tidak berubah walaupun dipindah dari satu wadah ke wadah lain. Kenapa demikian? Nah, halnya ini karena massa dan bentuknya stabil ya teman-teman, serta partikel-partikelnya tersusun rapat sehingga volume tidak mudah berubah dalam kondisi normal. Nah, untuk mengubah volume benda padat, kita perlukan proses atau cara tertentu ya untuk mengubah bentuk atau wujudnya. Nah, yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Nah, meski bentuk dan volume benda padat cenderung tetap, benda padat bisa kita ubah bentuknya ya teman-teman, dengan cara atau proses yang tertentu. Nah, seperti kita bisa lakukan dengan pemanasan atau pemotongan atau melalui perubahan wujud lainnya. Nah, perubahan ini tentu memerlukan energi atau alat khusus dan dapat disertai perubahan warna, bau, dan sifat lainnya. Contohnya kayu nih teman-teman, di sehari-hari kita lumayan banyak ya digunakan. Nah, kayu ini berbentuk atau sifatnya padat. Nah, cara mengolah ini kita dipotong atau disatukan menjadi kursi atau meja atau bahkan properti seperti lemari atau bahkan tempat hiasan lainnya ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita membahas sifat benda cair. Nah, yang pertama itu bentuknya tidak tetap. Benda cair tidak memiliki bentuk yang tetap dan selalu menyesuaikan dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, molekul-molekul bergerak bebas hingga bentuknya berubah mengikuti kontur wadah. Yang kedua itu volume tetap. Nah, benda cair meskipun bentuknya berubah, volume terjadi penguapan atau perubahan suhu.
molekul-molekulnya tetap saling berdekatan sehingga volumenya tidak berubah. Yang ketiga itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, benda cair dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Akibatnya karena gaya gravitasi dan fleksibilitas molekulnya yang memungkinkan benda cair ini bergerak dengan bebas. Yang keempat, meresap ke celah-celah kecil. Benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil atau pori-pori karena tekanan dan kemampuan molekulnya menempati ruang tertentu. Yang kelima itu permukaan selalu datar. Permukaan benda cair yang diam akan selalu datar dan rata, tidak cembung meskipun jengkung, dalam arti walaupun misalkan kita miringkan botol, nah otomatis air yang di dalam botol tersebut kelihatan masih datar, teman-teman. Yang keenam, memiliki massa. Benda cair memiliki massa atau berat yang dapat diukur meskipun bentuknya menyesuaikan wadah. Massa ini menyebabkan benda cair memiliki berat tertentu. Yang ketujuh, dapat melarutkan zat tertentu. Nah, benda cair seperti air dapat melarutkan zat tertentu sehingga zat tersebut dapat tercampur dan menghasilkan perubahan seperti warna, rasa, atau bau. Contohnya yang kita lakukan dalam sehari-hari itu ya teman, seperti air yang dapat melarutkan kopi atau gula. Yang terakhir itu kedelapan, mengalami perubahan wujud. Benda cair dapat mengalami perubahan wujud seperti menjadi padat. Contohnya nih es, kan benda cair nih, kita bukukan ke dalam kulkas. Nah, otomatis benda cair ini membeku. Nah, jadi sifatnya tuh keras, bukan berarti kerasnya kayak besi atau kayu. Ya teman-teman, ingatkan lagi ya. Nah, menguap menjadi gas atau mengkristal padat lainnya, tergantung suhu atau kondisi yang ada di lingkungan. Kita selanjutnya membahas sifat benda yang terakhir, yaitu sifat benda gas. Nah, yang pertama, tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Nah, benda gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap karena teman-teman itu gas akan mengisi seluruh ruang yang tersedia sesuai dengan wadahnya. Nah, yang kedua, partikel bergerak bebas dan acak. Partikel gas bergerak bebas, cepat dan acak ke segala arah tanpa pola tertentu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, jarak antar partikel sangat renggang. Nah, sifat benda gas, jarak antara partikel gas sangat jauh ya teman-teman, dibandingkan benda padat dan cair. Nah, sehingga gaya tarik antar partikel sangat lemah. Itu menyebabkan jarak partikel gas yang sangat jauh. Yang keempat, menekankan ke segala arah. Gas memberikan tekanan ke segala arah di dalam wadahnya. Nah teman-teman, misalkan di dalam aktivitas yang pernah kita lakukan, seperti meniup balon. Nah, saat meniup balon, gas menekankan dinding balon sehingga balon mengembang. Nah, itu contohnya teman-teman. Yang kelima, dapat dimampatkan atau compressible. Gas
mudah didapatkan karena ruangnya kosong antara partikel besar sehingga volume gas dapat diperkecil dengan tekanan. Yang keenam, memiliki massa dan kerapatan rendah. Nah, gas memiliki massa meskipun kerapatannya jauh lebih rendah dibandingkan sifat gas padat dan cair. Nomor 7, mudah berdifusi. Gas mudah berdifusi atau menyebar dengan cepat ke seluruh ruang karena partikel yang bergerak bebas dan acak. Nomor 8, dapat mengalami perubahan wujud. Nah, sifat gas dapat berubah wujud menjadi cair, kondensasi atau padat. Pembekuan tergantung suhu dan tekanan lingkungan. Singkatnya, benda gas bersifat fleksibel dalam bentuk dan volume. Partikel-partikelnya bergerak bebas dengan jarak renggang, menekankan ke segala arah. Sifat gas mudah dimapatkan, memiliki massa yang rendah, mudah menyebar, dan dapat berubah wujud sesuai dengan suhu kondisi. Baik teman-teman, kita membahas lagi mengenai perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang hanya melibatkan perubahan wujud atau bentuk zat tanpa mengubah komposisi kimia, sehingga zat tersebut masih dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya, perubahan fisika yang umum adalah es mencair menjadi air. Proses ini terjadi ketika es atau yang kita kenal dengan zat padat mendapatkan energi panas sehingga partikel-partikelnya bergerak lebih cepat dan jarak antar partikel itu meningkat sehingga es berubah menjadi cair yang semulanya es itu bentuknya padat. Dengan terkena suhu yang panas atau ekstrim, es akan mencair. Baik teman-teman, pada perubahan fisika kita ambil contoh perubahan es mencair. Nah, sini ada faktor es mencair. Nah, yang mempengaruhinya nih, yang pertama suhu lingkungan. Faktor utama yang menyebabkan es batu mencair adalah suhu lingkungan ya teman-teman. Semakin tinggi suhu sekitar, semakin cepat pula es batu ini menyerap energi panas sehingga partikel es mulai bergerak lebih aktif dan berubah dari padat menjadi cair. Paparan sinar matahari yang langsung mengenai es tadi itu dan udara panas dan radiasi mempercepat proses pencairannya es batu. Yang kedua, ukuran dan kepadatan es batu. Es batu yang berukuran lebih besar atau memiliki kepadatan lebih tinggi cenderung mencairnya itu lebih lambat karena membutuhkan lebih banyak energi panas untuk mengubah seluruh masanya dari padat menjadi cair. Nah, sebaliknya dengan es batu yang kecil atau kurang padat itu akan lebih mudah mencair ya teman-teman. Yang ketiga, wadah atau isolasi tempat es disimpan. Nah, es batu yang disimpan dalam wadah dengan isolasi baik seperti termos atau bahan busa akan lebih lambat mencair karena tersebut menghambat aliran panas dari lingkungan ke es. Nah, sebaliknya jika es yang diletakkan di tempat yang terbuka tanpa isolasi akan cepat
mencair karena panas mudah masuk ke es tersebut. Yang keempat, kualitas dan struktur es batu. Struktur internal es batu juga mempengaruhi kepada kecepatan pencairan es ya teman-teman. Nah, es dengan struktur kristal yang rapat dan padat lebih tahan lama dibandingkan dengan struktur es yang longgar. Selain itu, kontaminasi zat lain dalam es dapat mengubah sifat fisik sehingga mempengaruhi proses pencairan dari es. Singkatnya, es batu mencair dipengaruhi oleh suhu lingkungan, ukuran dan kepadatan es, jenis wadah atau instalasi menyimpan, serta kualitas dan struktur es itu sendiri. Baik teman-teman, selanjutnya kita bahas perubahan kimia. Nah, pada perubahan kimia ini kita ambil satu contoh dari pembakaran kayu. Pada pembakaran kayu bereaksi dengan oksigen di udara pada suhu tinggi, menghasilkan zat baru seperti karbon oksida, CO2, uap air, H2O, arang dan abu. Nah, proses ini juga disertai dengan pelepasan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Kayu terbakar mengalami perubahan warna dan komposisi kimia sehingga tidak dapat kembali menjadi kayu dengan wujudnya semula. Baik, selanjutnya kita membahas faktor yang mempengaruhi pembakaran pada kayu. Yang pertama, suhu ruang bakar dan suhu kayu. Suhu ruang bakar yang tinggi akan mempercepat atau lajunya pembakaran kayu karena pada reaksi kimia berlangsung lebih cepat pada temperatur yang sangat tinggi. Nah, kayu mulai mengalami perubahan fisik dan kimia pada suhu tertentu seperti pirolisis yang menghasilkan gas mudah terbakar. Yang kedua, kadar air dalam kayu. Kayu dengan kadar air yang tinggi memerlukan energi lebih besar untuk menguapkan air sebelum terbakar, sehingga pembakaran berlangsung lebih lambat. Nah, pada pembakaran kayu yang basah atau yang memiliki kadar air yang tinggi, jadi proses pembakaran pada kayu itu cenderung lambat. Sebaliknya, kayu yang kering lebih mudah dan cepat terbakar karena energi langsung digunakan untuk proses oksidasi. Yang ketiga, kandungan kimia kayu. Komposisi kimia kayu seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin mempengaruhi karakteristik pembakaran. Kandungan kimia ini menentukan nilai kalor, jumlah asap, dan senyawa volatil yang dihasilkan saat pembakaran. Nah, pada yang nomor 4 ini, struktur dan tipe kayu. Struktur fisik seperti serat atau porositas, dan tipe kayu seperti kayu yang keras atau lunak. Ini sangat mempengaruhi kecepatan pembakaran dan penyebaran api. Kayu dengan struktur lebih padat atau serat tertentu lebih tahan lama, atau sebaliknya, jika kayu yang tidak padat itu lebih mudah terbakar tergantung orientasi dan arah seratnya. Yang kelima, ketersediaan oksigen. Pembakaran kayu membutuhkan oksigen ya teman-teman. Konsentrasi oksigen yang tinggi mempercepat
laju pembakaran pada kayu. Nah, sedangkan oksigen kekurangan oksigen membuat pembakaran tidak sempurna, menghasilkan lebih banyak asap dan residu. Nomor 6. Ukuran dan bentuk kayu. Pada kayu yang berukuran kecil atau berbentuk tipis, contohnya seperti serpihan, ini lebih cepat terbakar teman-teman, karena luas permukaan yang lebih besar, bercepat penyerapan panas dan oksigen. Pada kayu yang tebal atau besar itu membutuhkan waktu lebih lama untuk terbakar sempurna. Nomor 7. Tekanan dan kondisi lingkungan. Tekanan dan kondisi lingkungan seperti kelembaban dan arah angin ini mempengaruhi pada proses pembakaran kayu. Nah, tekanan dan aliran udara yang baik membutuhkan suplai oksigen dan mempercepat reaksi pembakaran, sementara kelembapan tinggi dapat memperlambat pembakaran pada kayu. Nah, kesimpulannya di sini pembakaran kayu dipengaruhi oleh suhu, kadar air, kandungan kimia, struktur kayu, oksigen, ukuran, serta kondisi lingkungan sekitar yang membuat semuanya saling berinteraksi dalam bentuk efisiensi dan karakteristik proses pembakaran pada kayu. Sekian pembelajaran video kita. Semoga video ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk perkenalan, silahkan kepoin IG saya. Nama saya Dendi Saputra dengan NIM E86240006.